Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa kita pada pertemuan lanjutan pada hari ini di dalam bidang studi chassis dengan judul pada saat ini yaitu komponen-komponen kopling itu sendiri, yang termasuk bagian dari mekanisme pemindah tenaga. Pada gambar di samping ini kita tahu ada unit kopling yang dipasangkan ke mesin itu sendiri di flywheel atau roda penerus atau roda gaya, yang mana putaran mesin yang disimpan di roda gaya diteruskan kopling ini nanti ke transmisi melalui input shaft. Jadi nampak jelas di layar tersebut ada dua bahagian, yaitu unit koplingnya dan unit mesinnya yaitu roda gaya. Itulah persambungan kopling untuk memindahkan tenaga mesin itu sendiri. Jadi kita lihat di gambar samping ini komponen-komponen secara keseluruhan kopling itu sendiri. Kita lihat yang pertama itu pedal kopling, ya, pedal kopling yang diletakkan di depan kemudi, di depan supir. Jadi pedal kopling ini nanti ia akan menggerakkan tali kopling itu sendiri, dan ia akan menarik tuas penggerak daripada plat penekan kopling yang nomor bagian B di situ. Nanti baru plat kopling tertekan sehingga membebaskan antara kampas kopling atau kopling gesek dengan flywheel. Nah, sehingga tidak ada gesekan yang tinggi. Nah, pada saat itu putaran mesin tidak akan diteruskan ke transmisi. Nah, pada saat dilepaskan pedal kopling atau close, maka tidak ada yang menekan plat kopling, sehingga kopling gesek atau kanvas rem selalu tertekan pada flywheel atau terjepit dengan flywheel itu sendiri, sehingga putaran mesin diteruskan ke input shaft oleh karena gaya gesek dari plat kopling itu sendiri. Nah, sehingga putarannya bisa diteruskan ke transmisi melalui input shaft dan output shaft. Jadi kita lihat komponen-komponen kopling itu sendiri, ada kopling gesek, ada kopling hidrolik, dan ada kopling magnet. Itulah jenis-jenis kopling. Banyak jenis kopling yang lebih kita kenal dulu di dalam kendaraan, yaitu kopling gesek, ada kopling hidrolik, dan ada kopling magnet. Untuk membahasnya nanti bisa kita pada pertemuan berikutnya untuk minggu depan. Jadi kita lihat komponen-komponen daripada kopling gesek tersebut, yaitu drive plat atau kanvas kopling. Inilah yang selalu bergesekan dengan flywheel atau yang terjepit dengan flywheel. Karena gaya gesekannya itulah, maka bisa putaran mesin tersambung ke transmisi. Nah, dengan catatan selama tidak ditekan plat kopling atau tidak ditekan close, maka
plat kopling atau kanvas kopling itu selalu bergesekan di flywheel. Yang kedua, komponen selanjutnya yaitu plat penekan. Plat penekan ini dia menggunakan pegas yang selalu menekan plat kopling bertekanan ke flywheel. Yang nomor 3 yaitu lahar close atau clutch release bearing. Nah, lahar close inilah yang berhubungan dengan tuas penggerak daripada plat kopling itu sendiri. Selanjutnya nanti komponen-komponennya adalah rumah kopling atau unit kopling, tutup kopling yang berhubungan langsung flywheel sebagai rumahnya. Baru pedal kopling atau pedal close. Baru komponen yang lain nanti yaitu booster rem, yang mana booster rem ini gunanya untuk meringankan pijakan pedal close, untuk meringankan pedal close. Jadi dengan menggunakan tenaga vakum dari mesin itu sendiri, sehingga untuk menekan close lebih ringan. Baru seterusnya master cylinder yang mengubah gerakan mekanik menjadi hidrolik. Ini digunakan nanti komponen ini pada jenis kopling yang model hidrolik. Jadi selanjutnya untuk bahan pertemuan kita selanjutnya kita bahas fungsi masing-masing komponen-komponen itu nanti. Jadi lebih jelasnya anak didik kami bisa lihat buku panduan yang diterima dari sekolah halaman 3 sampai halaman 12. Jadi di situ lebih jelas mengisi ringkasan-ringkasan penjelasan ini tadi. Sekian dan terima kasih. Jangan terpuruk kita di dalam keterpurukan. Sekian dan terima kasih.